Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa seperti halnya diwajibkannya puasa itu kepada kaum sebelumnya, tidak lain adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya umat Islam menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bertanya, apa hubungannya antara kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa dengan bertakwa itu sendiri? Sebelum kita masuk pada pembahasan itu, marilah kita ketahui terlebih dahulu makna dari puasa dan makna dari takwa itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa menurut syarak itu adalah al-imsaku 'anil muftirati ma'aftaron an-niyatu bih min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi wa tamamuhu wa kamaluhu bijtinabil mahdurati wa adamil wuqu'i fil muharramat. Puasa menurut syarak itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa bersamaan dengan dia niat puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan untuk kesempurnaannya dalam berpuasa itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan pahala dari puasa itu sendiri dan tidak jatuh pada perbuatan yang diharamkan. Itulah definisi dari puasa menurut syarak. Sedangkan kita melihat definisi dari takwa itu ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Imam At-Tabari, takwa di dalam ayat tersebut menunjukkan makna menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sedangkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya takwa di sini diartikan agar terhindar dari al-ma'asi atau hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Sedangkan tafsir Jalalain menyebutkan bahwasannya lafaz takwa di sini menunjukkan bahwa agar menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sedangkan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatihi disebutkan lafaz takwa di sini menunjukkan makna tud'ifuna atau disebut melemahkan. Maksud dari melemahkan itu adalah melemahkan hawa nafsu dan syahwat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mau berpuasa, mau menahan diri, maka disitulah syahwat akan menjadi lemah. Ketika syahwat itu menjadi lemah, maka tentu
orang yang berpuasa itu sendiri tidak mungkin untuk melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita menjadi kesimpulan bahwasannya orang yang berpuasa secara hakiki ia tidak hanya menahan lapar saja, tidak haus saja, namun ia juga menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak pahala dari ibadah puasa itu sendiri, seperti berpacaran, berkata kotor, berpikiran jorok, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Jika seseorang sudah melaksanakan ibadah puasa secara hakiki, maka tentu kita dapat pastikan bahwasannya orang tersebut tergolong ke dalam orang-orang yang disebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yakni la'allakum tattaqun. Dia menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.